Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Oke, pagi ini kita akan membahas tentang data sharing. Data sharing, ya sejarahnya ya, sejarah data sharing sampai sekarang. Ya data sharing ini kan menjadi dasar ya dari integrasi aplikasi gitu ya. Integrasi aplikasi itu didasari oleh data sharing atau penggunaan data secara bersama-sama gitu ya. Oke, ada 3 metode data sharing. Oke, sebentar, ada program yang harus saya jalankan, ini kelupaan. Oke. Ya, ada 3 metode data sharing ya. Yang pertama adalah data sharing berdasarkan file gitu ya. Berdasarkan menggunakan satu file digunakan bersama-sama oleh beberapa aplikasi. Kemudian metode yang kedua adalah common database atau penggunaan satu database digunakan bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan socket gitu ya, socket programming. Oke, nah ini ada 3 itu ya metodenya. Basicnya ada 3. Kemudian yang pertama, metode data sharing menggunakan file atau berbasis file. Ini adalah dia menggunakan satu file bersama-sama gitu ya, untuk digunakan oleh lebih dari 2 aplikasi gitu ya. Baik itu nanti modelnya penggunaan satu file bersama-sama 2 aplikasi atau lebih dalam satu komputer, atau dua aplikasi yang berbeda komputer gitu ya, tersambung dengan jaringan. Oke. Nah, ini adalah metode yang paling umum gitu ya. Dia paling umum digunakan karena penyimpanan file ini dia sifatnya universal gitu kan. Dari dulu sampai sekarang kan sistem komputer kan menggunakan file gitu ya untuk penyimpanan data ini. Baik itu yang paling sederhana maupun yang paling kompleks seperti database gitu ya. Dari file teks sampai database gitu ya, itu menggunakan file sebagai media penyimpanan data. Oke. Nah, ini dengan metode ini nanti satu aplikasi gitu ya, satu aplikasi dia menuliskan data ke sebuah file gitu ya. Kemudian aplikasi lain dia membaca data dalam file tersebut gitu ya. Modelnya. Jadi ilustrasinya ada seperti ini. Sebentar, ilustrasi. Sebentar. Jadi kedua aplikasi tadi dia berada di satu mesin yang sama, bisa berada di dalam satu mesin yang sama atau berada di mesin yang berbeda gitu ya, berada di mesin yang berbeda. Nah, kebanyakan sih kalau pada umumnya data sharing ini digunakan di 2 aplikasi yang berbeda mesin gitu ya, yang terhubung ke jaringan. Nah, untuk
bisa, jadi file ini kan harus berada di kalau menggunakan dua mesin gitu ya, berarti file tersebut, satu file yang sama harus disediakan dalam dua hard disk gitu ya, satu hard disk di masing-masing mesin gitu ya. Nah, file tersebut harus ditransfer gitu ya, file tersebut harus ditransfer dari satu mesin gitu ya, mesin A ke mesin B, file tersebut harus ditransfer. Nah, untuk transfer filenya yang paling umum digunakan adalah menggunakan FTP, menggunakan protokol FTP, file transfer protocol, menggunakan aplikasi FTP gitu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, ini ilustrasi yang disederhanakan gitu ya. Ini server 1 atau mesin 1, ini server 2 atau mesin 2, atau ini sebetulnya juga bisa sih, ini laptop 1, ini laptop 2 gitu ya, laptop 2, atau bisa juga ini PC 1, ini PC 2, tidak harus server gitu ya. Di dalamnya ada, di mesin 1 ada aplikasi A gitu ya, yang dia menuliskan data ke dalam file gitu ya, menuliskan data ke dalam file, kemudian file ini ditransfer ke mesin 2 gitu ya, dimasukkan ke dalam hard disk gitu ya, ke dalam hard disk di mesin kedua. Nah, kemudian setelah file tersebut bisa ditransfer ke hard disk di mesin kedua, maka aplikasi B ini dia bisa membaca gitu ya, membaca data yang ada di dalam file tadi. Nah, ini model data sharing yang paling sederhana gitu ya, data sharing yang paling simple. Gitu ya, paling simple gitu ya. Nah, yang di sharing gitu ya, biasanya dia berupa file teks gitu ya. Jadi datanya, berbagi datanya dia berbasis file yang pada umumnya dia menggunakan file teks gitu ya. Transfer datanya dia berbasis teks gitu ya. Sebuah karakter ini diwakili oleh 1 byte data gitu ya. Hampir di semua sistem operasi sama gitu ya. Sistem operasi ataupun bahasa pemrograman hampir semuanya itu menggunakan sistem yang sama gitu ya, untuk mewakili satu karakter gitu ya. Satu karakter ini dia diwakili oleh satu byte gitu ya, satu byte kode gitu ya, satu byte kode. Nah, hampir semuanya sama di sistem operasi gitu ya. Nah, yang tidak sama itu adalah ini, kalau datanya berupa numerik gitu ya, datanya berupa numerik, ini agak berbeda antara satu sistem operasi dengan sistem operasi yang lain, antara satu bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman yang lain gitu ya. Karena untuk numerik ini ada perbedaan ini ya, perbedaan jumlah kode byte-nya gitu untuk numerik. Kadang di satu sistem operasi satu angka itu diwakili oleh dua byte gitu ya, 2 byte, 2 byte kode gitu ya. Kemudian di sistem operasi lain kadang satu angka diwakili oleh 4 byte gitu ya. Jadi ada perbedaan.
Nah, jadi nanti kalau kita menggunakan tipe file teks gitu ya untuk sebagai format data yang disimpan dalam file tersebut gitu ya, maka nanti ya yang numerik gitu ya, numerik ini nanti pada akhirnya dia dibuat sebagai karakter gitu ya, karakter, dibuat sebagai karakter gitu ya, bukan numerik gitu ya. Nah, ini adalah contoh atau tipe text file ya yang digunakan dalam menyimpan data itu tadi ya, menyimpan data yang nanti bakal digunakan bersama-sama oleh dua aplikasi gitu ya. File yang pertama adalah file teks yang pertama adalah kita sebut sebagai flat file gitu ya, flat file. Kemudian yang kedua adalah XML gitu ya. Nah, ini jadi sebentar, saya akan kembali ke ilustrasi tadi ya. Nah, ini nih. Jadi nanti ini bentuknya adalah flat file atau file XML gitu ya. Datanya berupa flat file atau berupa XML. Yang flat file ada dua macam gitu ya. Flat file ada dua macam, dimana nanti kan file flat file ini di dalamnya ada record gitu ya, ada record. Jadi ilustrasinya kalau kita gambarkan sebentar, jadi nanti kalau flat file ini flat file ya, flat file ini berupa file teks gitu ya. Nanti ini filenya file txt gitu ya. Kemudian nanti ada record ini bahasa gampangnya adalah ada beberapa baris gitu ya, beberapa baris data. Nah, gitu ya. Ini satu baris, ini satu baris, ini satu record ya. Satu record. Kemudian satu record ini saya ilustrasikan seperti ini. Ini satu record. Nanti satu record ini dia memiliki beberapa field gitu ya. Field. Ya, mirip seperti database gitu ya. Ini field 3 field misalkan. Ini satu record. Saya ganti warna dulu. Ini satu record. Terus ini satu field ya, ada 3 field gitu ya, contoh ya, misalkan ya ada 3 field. Nah, yang flat file tadi gitu ya, saya kembali ke sini. Jadi flat file tadi panjang rekodnya itu tetap gitu ya, panjang rekodnya panjang rekodnya tetap gitu ya. Kemudian fill-nya juga fix gitu ya, panjangnya juga fix gitu ya. Ini yang flat file. Kemudian fixed length record. Kemudian flat file yang kedua adalah yang panjang rekodnya itu bervariasi gitu ya, bervariasi, dimana satu field itu dipisahkan oleh koma gitu ya, koma atau titik koma. Jadi kalau kita ilustrasikan, misalkan
kalau dalam contoh ini nah ini kalau dalam contoh ini ya, ini yang flat file fixed length, jadi ini satu recordnya panjangnya sekian gitu ya, dimana data ini data filenya adalah seperti ini, yellow terus kode sebentar, yellow kode 145. Jadi ini yellow, ini file pertama, file kedua, file ketiga gitu ya, panjangnya fix segitu gitu ya. Kemudian yang flat file tapi panjang rekodnya bervariasi adalah seperti ini. Nah ini adalah kita menggunakan flat file variable length, di mana datanya ini satu record, ini satu record gitu ya, dimana setiap filenya itu dipisahkan oleh koma ini ya, dipisahkan oleh koma. Nanti ini ada 3 file, ini file pertama, ini file kedua, ini file ketiga. Nah ini kalau dilihat sih ini lebih enak gitu ya, yang model seperti ini dia lebih enak, lebih jelas gitu ya, karena antara satu file dengan file yang lain itu dia jelas dipisahkan oleh ini gitu ya, oleh tanda koma gitu. Berbeda dengan yang flat file seperti ini. Flat file seperti ini kurang ini ya, kurang jelas batas antar fieldnya gitu ya. Jadi kalau file yang dipakai oleh dua aplikasi tersebut untuk sharing data menggunakan seperti ini gitu ya, maka harus ada agreement gitu ya antara programmer A dengan programmer B gitu ya. Ini harus ada agreement gitu ya, agreement format ya, agreement format file. Nah lebih enak yang seperti ini kan, lebih enak yang seperti ini gitu ya, formatnya ini relatif jelas gitu kan, antar file antar file gitu ya, antar file itu dipisahkan oleh koma gitu ya, oleh koma. Maka ini cukup jelas ini. Nah ini kita bisa panjang stringnya bisa bebas gitu ya, jadi panjang string bebas gitu ya. Ini juga sama nih, ini panjang string bebas. Gitu ya. Nah jadi nanti kalau di dalam flat file ini semuanya akan dianggap sebagai string gitu ya, baik itu ini string, ini juga string, ini juga string gitu ya. Ini akan dianggap sebagai string ya, bukan numerik nanti. Oke, nah itu ini yang flat file gitu ya, flat file variable length. Nah nanti yang kemudian ada satu lagi yaitu yang XML gitu ya. XML ini lebih baik lagi gitu ya, kita menggunakan tag gitu ya untuk mendeskripsikan data ya. Sebetulnya ada satu lagi sih setelah XML ini, ada JSON.
sama yang JSON ini juga kita menggunakan tag untuk mendeskripsikan data. Nah, yang XML ini contohnya seperti ini. Ya, mungkin Anda sudah sering melihat yang seperti ini gitu ya. Jadi ini ada data satu record ini. Satu record gitu ya. Satu record. Record tersebut namanya adalah paper gitu ya. Paper. Kemudian di dalam paper ini ada data, color, length, dan weight. Warna, panjang, lebar. Warna ini datanya ini yellow, panjangnya 145, weight-nya 2456 gitu ya. Nah, ini data ini kan kita cukup jelas memahaminya ya, karena ini ada deskripsinya gitu ya. Ini adalah deskripsi data gitu ya. Deskripsi data atau ini adalah metadatanya. Metadata gitu ya. Kalau yang seperti ini kita harus ada persetujuan juga, ini yang file pertama itu apa, file kedua apa, file ketiga apa gitu ya. Kalau di XML ini lebih jelas lagi, karena ini satu record, ini file pertama apa, file kedua apa, file ketiga apa gitu ya. Oke. Nah, yang mungkin yang cukup enak dipakai adalah yang ini gitu ya. Kalau kita akan menggunakan sharing data menggunakan file gitu ya. Sharing data antar dua aplikasi menggunakan file. Nah, sharing data dua aplikasi menggunakan satu file ini kan merupakan salah satu bentuk yang paling simple dari integrasi dua aplikasi gitu ya. Bentuk paling sederhana dari integrasi dua aplikasi. Nah, dalam data tadi ini nanti semuanya akan dianggap sebagai karakter gitu ya. Karakter, kemudian nanti programmer yang harus melakukan konversi untuk data-data yang numerik gitu ya. Data-data numerik nanti dikonversi ini ya, konversi sesuai dengan sistem operasi atau bahasa atau bisa juga prosesor gitu ya, prosesor PC di mana aplikasi kedua itu berada ini. Karena beda prosesor itu dia beda perlakuan pengolahan data numerik gitu ya. Nah, itu contoh sharing data yang berbasis file gitu ya. Ini yang paling simple gitu ya. Aplikasi A, aplikasi B. Aplikasi A menulis data, aplikasi B baca data gitu ya. Aplikasi yang ini bisa kita transfer ke beberapa mesin ya, tidak hanya satu sih sebetulnya, tapi kita bisa transfer ke beberapa mesin gitu ya. Mesin kedua, mesin ketiga gitu ya, keempat, kelima gitu ya, dan lain-lain. Mesin 2, mesin 3, mesin 4, mesin 5, mesin 6 gitu ya. Nah, ini mesin 2 sampai 3 dia pekerjaannya dia membaca gitu ya. Mungkin membaca saja, bisa juga menuliskan data juga gitu ya, tapi nanti operasinya menjadi lebih kompleks. Nah, kalau modelnya seperti ini gitu ya, biasanya sih yang menuliskan data itu cuma satu aplikasi gitu ya, cuma satu aplikasi.
Kalau aplikasi yang lain juga memiliki kemampuan untuk menuliskan data, berarti kita perlu mekanisme tambahan gitu ya, supaya data yang dituliskan oleh B gitu, misalkan dia bisa diketahui oleh mesin 1, mesin 3, mesin 4, mesin 5, dan mesin 6. Nah, nanti operasinya menjadi lebih kompleks lagi. Nah, itu menjadi kelemahan ini ya, kelemahan dari file sharing tadi gitu ya. File sharing. Kelemahannya dia seperti tadi ya, dia menjadi kompleks gitu ya kalau dibaca tulis oleh banyak aplikasi. Kemudian kelemahan yang lain adalah dia sifatnya tidak real time. Tidak real time ini maksudnya gini. Jadi kalau aplikasi, nanti modelnya adalah gini. Aplikasi A dia menuliskan data gitu kan. Setelah data ditulis, kemudian filenya ditransfer gitu kan. Ditransfer. Nah, ini kan makan waktu gitu ya. Ini makan waktu. Sehingga B itu tidak mendapatkan data yang real time gitu ya. Jadi A tulis, B tidak langsung mengetahui kalau ada perubahan gitu ya. Bahkan kadang-kadang gini, misalkan ada aplikasi A gitu ya, dia menulis data kemudian ditransfer ke mesin lain, kemudian aplikasi B ini dia melakukan pembacaan mungkin bisa satu hari satu kali gitu ya, sehari sekali, atau 1 minggu 1 kali, nah gitu ya. Nah, kalau sehari sekali saja dia sudah ada delay gitu kan. Misalkan ya, aplikasi A merekod apa ya, contohnya ya, merekod transaksi gitu ya ke dalam file gitu ya. Ini aplikasi A merekod transaksi penjualan. Kemudian data penjualan dikirimkan, jadi data penjualan disimpan dalam bentuk file, kemudian ditransfer ke mesin B gitu ya. Mesin B tugasnya dia melakukan rekap. Nah, rekapnya sehari sekali gitu ya. Sehari sekali jam 12 malam misalkan. Nah, ini kan ada delay gitu kan. Jadi aplikasi B ini atau kita sebagai user tidak bisa mengetahui secara real time data penjualan pada siang hari gitu ya. Kita baru bisa mengetahui data penjualan itu jam 12 malam gitu ya. Jadi ada delay. Dia sifatnya tidak real time. Itu kelemahan kedua ya. Kemudian kelemahan yang lain adalah write dan read itu tidak boleh bersamaan. Dia tidak boleh bersamaan gitu ya. Ya, ini sudah delay juga gitu ya. Delay juga. Sehingga ini nanti delay ini dia rawan terhadap error kalau dipakai pada aplikasi bisnis. Kemudian kelemahan berikutnya adalah jika filenya dia menjadi sangat banyak gitu ya, maka dia akan kita memerlukan yang namanya pengaturan bookkeeping gitu ya terhadap file tadi gitu ya. Bookkeeping untuk file gitu ya, atau administrasi untuk mengadministrasi file-file tadi gitu ya. Kita perlu itu gitu ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya bookkeeping ini maksudnya gini ya, ini contoh simpelnya ya, pekerjaan bookkeeping itu misalkan, jadi perangkat
pengembang developernya itu developer dari aplikasi yang untuk menulis dan untuk aplikasi untuk yang membaca gitu ya, itu harus menyetujui format filenya apa, seperti apa gitu ya, itu harus setuju format file. Kemudian developer dari kedua aplikasi itu harus menyetujui penamaan filenya gitu ya, format penamaan file. Kemudian kedua developer itu juga harus sepakat gitu ya, direktorinya file tersebut mau ditempatkan di direktori mana gitu ya. Kemudian developer juga harus sepakat ya, dua-duanya harus sepakat siapa yang menghapus file gitu ya, siapa yang berhak menghapus file jika filenya tidak diperlukan lagi gitu ya, misalkan. Kemudian siapa yang berhak melakukan penguncian gitu ya, penguncian file gitu ya, pada saat filenya ditulisi gitu ya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk transfer file gitu ya, antar mesin gitu ya. Nah, itu harus disepakati. Nah, ini contoh-contoh beberapa hal yang harus dilakukan gitu ya kalau kita menggunakan file sharing, data sharing berbasis file gitu ya, dan filenya banyak gitu ya. Oke, nah itu sedikit tentang data sharing yang berbasis file. Nah, ini data sharing yang berbasis file ini memang sudah kuno ini ya. Sekarang jarang dipakai ini ya. Ini sudah kuno. Dia sudah kuno gitu ya. Jarang yang memakai seperti ini gitu ya. Jarang dipakai gitu ya. Untuk sharing data gitu ya. Dia jarang dipakai ya, karena kelemahan itu ya, dia tidak real time gitu ya. Kemudian dia prosesnya juga relatif ini ya, point to point gitu ya, jarang dipakai. Nah, sekarang yang dipakai, yang sekarang masih dipakai adalah ininya itu, transfer filenya, FTP-nya masih dipakai ini. Kita transfer file dari satu mesin ke mesin yang lain, ini masih kita pakai gitu ya. Tapi tidak untuk keperluan integrasi gitu ya, integrasi aplikasi gitu ya. Tidak untuk keperluan integrasi aplikasi. Nah, yang sekarang masih banyak dipakai adalah yang ini. Jadi integrasi data menggunakan database yang sama. Integrasi data menggunakan common database atau database yang sama, atau satu database gitu ya. Jadi nanti ada beberapa aplikasi dia menggunakan satu database yang sama. Satu aplikasi menuliskan data di sini, database, kemudian aplikasi lain dia membaca gitu ya, baca. Ini tulis, yang aplikasi lain dia baca pada database yang sama. Nah, ini model seperti ini itu cocok kalau digunakan oleh beberapa aplikasi sekaligus gitu ya. Beberapa aplikasi mengakses satu database yang sama. Nah, modelnya, data ini dia ini relatif lebih konsisten gitu ya, lebih konsisten.
Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Ini ada satu database gitu ya, yang diletakkan di mesin tersendiri. Kemudian ini ada mesin 1, mesin 2, di dalamnya ada aplikasi A, B gitu ya, kemudian aplikasi C, D. Ini mereka mengakses satu database yang sama gitu ya. Ini kalau dalam contoh ini aplikasi A, dia yang tugasnya dia menuliskan data ke database gitu ya. Kemudian data tersebut dia dibaca oleh 3 aplikasi, C, D, dan B gitu ya. Aplikasinya juga bisa banyak gitu ya, 10 bisa gitu ya, 100 juga bisa gitu ya. Nah, ini masih yang model seperti ini masih banyak dipakai sekarang gitu ya. Ini sampai saat ini gitu ya. Saat ini masih banyak yang pakai model seperti ini. Model seperti ini masih banyak yang dipakai. Banyak dipakai gitu ya. Dipakai. Ini database-nya ini biasanya kita menggunakan database server SQL gitu ya. SQL server. Nah, SQL server ini nanti bisa macam-macam ya. Ada MySQL, ada Oracle, ada dari Microsoft SQL server dan lain-lain. Nah, bahasa pemrogramannya juga macam-macam. Bahasa pemrogramannya ini bisa Java bisa, ini PHP bisa gitu ya. Ini Node.js bisa, Python juga bisa nih, dan lain-lain. Oke. Ya, jadi penggunaannya mereka menggunakan database relasional yang berbasis SQL. Ya, bisa juga sih menggunakan database yang non SQL juga bisa gitu ya. Pakai yang non SQL juga bisa gitu ya. Non SQL itu adalah database yang pakai JSON. Contohnya adalah NoSQL database atau MongoDB juga, DB. Dia juga berbasis non SQL. Nah, tapi kebanyakan sih kita menggunakan ini ya, database SQL gitu ya. Ini hampir di semua platform itu ada gitu ya. Misalkan MySQL ini di Windows ada gitu ya, Windows ada, di Linux ada gitu ya, di Mac juga ada. Udah paling platformnya kan yang platform yang besar kan 3 ini gitu kan. Ada sih platform lain gitu ya, tapi sepertinya 3 ini udah hampir semua orang ini pakai ini gitu ya, pakai salah satu dari ini gitu ya. Oke. Nah, untuk penggunaan database bersama ini juga sifatnya masih kurang real time gitu ya.
dia masih kurang real time juga gitu ya, karena ketika aplikasi menuliskan data gitu ya ke dalam database, aplikasi lain itu tidak diberitahu gitu ya kalau ada perubahan data. Ini juga tidak real time. Nah, sekarang yang database yang real time itu ada ya. Kalau kita pakai database ini, Firebase namanya ya. Firebase ini dia real time ini. Dia sifatnya real time. Real time. Jadi kalau ini miliknya Google ya. Google. Kalau kita pakai database ini gitu ya, data yang masuk itu akan di broadcast ke semua aplikasi yang connect di situ gitu ya. Saya akan ilustrasikan di sini ya. Jadi kalau kita pakai Firebase ya. Kalau kita pakai Firebase-nya ini miliknya Google. Maka ini misalkan ini Firebase-nya saya singkat gini ya, Firebase. Kemudian ini ada app 1. Dia menuliskan data di sini. Kemudian ini ada app 2. Ini ada app 3. Maka kalau ada perubahan data, dia akan langsung di broadcast ke semua aplikasi yang connect database itu gitu ya. Ini real time. Ini tulis, ini broadcast, notification gitu ya. Biasanya kita menuliskan aplikasi ini menggunakan JavaScript gitu ya, atau Java juga bisa ini, Java. Nah, khusus yang SQL dia tidak real time ya. SQL itu dia tidak real time karena masalah ini gitu ya. Kemudian kalau terlalu banyak aplikasi yang connect ke database itu gitu ya, ini akan rawan terhadap ini ya, dia database-nya bisa bottleneck gitu ya, bisa macet. Kemudian kalau akses database ini kita lakukan melalui wide area network gitu ya, atau melalui internet, dia akan cenderung koneksinya akan lambat gitu ya. Koneksinya sangat lambat untuk akses database yang dilakukan melalui jaringan internet. Dia akan sangat lambat ini. Nah, ini kalau yang ini memang cocoknya dia berada di LAN gitu ya. Cocoknya untuk aplikasi yang berada dalam satu LAN, satu local area network gitu ya. Contohnya ginilah. Contohnya contohnya adalah ini MySQL-nya, terus ini ada web server gitu ya, web server. Nah, ini web server ini connect ke satu jaringan yang sama gitu ya. Ini jaringan local area network.
Nah, kemudian ini web ini connect ke internet gitu ya. Internet. Kemudian ini ada web browser. Nah, baru gini seperti ini. Oke, sekarang ganti warna dulu. Jadi nanti koneksinya nah seperti ini ya. Terus ini koneksi database-nya seperti ini. Koneksi gitu ya, koneksi. Aduh, kebalik. Oke, database, di koneksi database di dalam local area network gitu ya. Kalau koneksinya, kalau ini ada MySQL, ntar ganti warna dulu, warna biru. Kalau ini MySQL server gitu ya, kemudian ini internet, kemudian ini web server, nah koneksi seperti ini itu tidak disarankan. Koneksi seperti ini tidak disarankan gitu ya, karena dia lambat, slow, koneksinya akan sangat lambat, koneksi database-nya akan sangat lambat. Oke, kemudian untuk mengatasi masalah tidak real time tadi, maka dibuatlah solusi yang ketiga, yaitu menggunakan socket gitu ya, socket programming. Ini akan membuat sharing datanya menjadi real time. Jadi ini intinya dia membuat koneksi TCP/IP di antara dua mesin gitu ya, dua mesin. Tapi nanti koneksi ini digunakan oleh dua aplikasi gitu ya. Dia menggunakan soket API gitu ya, soket API yang berbasis TCP/IP gitu ya, berbasis TCP/IP. Ilustrasinya adalah seperti ini, yang ilustrasi yang disederhanakan ya. Ini dulu. Jadi nanti modelnya soket ini, soket TCP/IP ini, TCP/IP ini akan membuka port gitu ya, membuka port tertentu pada mesin. Kemudian port ini dia akan berada pada posisi listen gitu ya. Kemudian aplikasi lain gitu ya, aplikasi lain dia menuliskan data ke soket di mesinnya, di mana soket tadi dikoneksikan ke sini, ke portnya server gitu ya, portnya server. Jadi nanti aplikasi akan mendengarkan koneksi, kemudian jika ada koneksi masuk, aplikasi akan membaca datanya gitu ya, membaca data.
Jadi model ilustrasi sederhana. Nah, seperti ini ilustrasi sederhana seperti ini. Untuk server dia akan meng-create soket. Kemudian soket tadi akan dia akan membuka port. Ya, misalkan port 4000 gitu ya. Port 4000, kemudian dia akan server akan berada pada posisi standby. Gitu ya. Standby kalau ada request koneksi yang masuk dari PC klien, maka dia akan accept, menerima gitu ya. Kalau ada koneksi masuk, dia akan accept gitu ya. Kemudian setelah accept, server akan melakukan pembacaan ataupun penulisan data. Pembacaan data di soket ataupun penulisan data di soket gitu ya. Dia akan baca tulis di soket gitu ya. Datanya dari mana? Datanya dari klien gitu ya. Data dari klien gitu ya. Kalau write berarti nanti server kirim data ya, kirim data ke klien. Jadi ada pertukaran data nih. Ini untuk posisi server ya. Sedangkan untuk klien, dia modelnya seperti ini. Jadi klien dia akan meng-create soket gitu ya. Create soket, kemudian dia akan menggunakan alamat TCP/IP dia untuk melakukan koneksi ke server gitu ya. Koneksi ke server, ke soket server gitu ya. Kemudian setelah connect dia melakukan baca tulis gitu ya. Baca tulis. Kalau baca berarti dia menerima data dari server. Kalau tulis dia berarti mengirim data ke server. Nah, gitu ya. Dan ini langsung misalkan ke server mengirim data, klien akan langsung menerima. Kalau klien mengirim data, server akan langsung menerima gitu ya. Jadi dia sifatnya real time atau nyaris real time gitu ya. Nyaris real time. Ya, kenapa nyaris? Karena nanti datanya kan lewat jaringan gitu ya. Ada beberapa delay gitu ya. Beberapa delay yang terjadi. Oke. Tapi paling tidak ini dia bisa real time lah. Dia bisa real time. Tapi masih tetap juga masih hanya sementara masih sharing data saja ya. Seperti yang awal-awal tadi ya, cuma sharing data, belum sharing fungsionalitas gitu ya. Belum sharing fungsionalitas, masih sharing data saja. Jadi maksudnya apa? Kalau yang dipertukarkan itu cuma data saja. Kalau fungsionalitas ini adalah kita request sebuah gitu ya, sebuah pekerjaan ke mesin lain gitu ya, ke mesin lain atau ke aplikasi lain lah. Itu kita sebut sebagai sharing fungsionalitas gitu ya. Nah, nanti sharing fungsionalitas ini akan kita bahas di pertemuan lain gitu ya. Kita
kita bahas di pertemuan lain. Nah, ini kelemahan dari soket ya. Kelemahan pertama. Kelemahan kedua adalah soket programming ini dia low level gitu ya. Low level programming gitu ya. Karena dia programming yang berhubungan langsung dengan sistem operasi. Dia tidak condong ke high level yang mendekati user gitu ya. Dia low level. Nah, ini dia tidak suitable untuk kompleks data gitu ya. Nah, nanti ini akan di handle oleh teknik di atas soket gitu ya. Kemudian dia tidak platform independen jika berhubungan dengan data numerik gitu ya. Data numerik ini, sekali lagi, data numerik ini dia tergantung prosesor, tergantung sistem operasi, tergantung bahasa. Karena definisi setiap numerik itu beda-beda di 3 komponen ini. Kemudian dia sifatnya tight coupling ya. Soket programming ini dia sifatnya tight coupling. Karena dia point to point gitu ya. Nah, ini kelemahan ini kemudian diperbaiki oleh ini RPC, distributed object, dan messaging gitu ya. Fungsionalitas nanti ini diperbaiki oleh ini RPC dan distributed object, dan ini juga messaging juga gitu ya. Messaging. Jadi nanti ini yang dipertukarkan data plus fungsi gitu ya. Nah, nanti ini RPC ini satu pertemuan sendiri gitu ya. Distributed object ini juga mungkin satu pertemuan. Messaging ini nanti di beberapa pertemuan. Nah, itu tiga metode data sharing ya yang utama ya, yaitu nah ini data sharing berbasis file, data sharing menggunakan satu database yang sama, kemudian data sharing menggunakan soket. Ini non real time, yang ini dia real time juga. Real time. Tapi nah ini semua masih hanya sekedar data share itu ya, belum function share, Kemudian ada satu lagi tambahan ya, yang sharing data ini ya. Sharing data dia menggunakan shared memory gitu ya, share memory. Kalau ini sharing data yang bukan berbasis file gitu ya, tapi dia berbasis memori gitu ya. Ini biasanya sih berjalan untuk beberapa aplikasi yang berjalan di satu mesin yang sama gitu ya, bukan berbeda di berbeda mesin gitu ya. Jadi ini ada aplikasi A, aplikasi B, dia menggunakan data yang berada di sini, di memori yang sama. Itu disebut sebagai shared memory. Share memory ini ada variasinya, adalah menggunakan pipa gitu ya. Ini bahasa Inggrisnya pipe sih.
dan pipe name. Cuma ini integrasi aplikasi, tapi aplikasinya di mesin yang sama gitu ya. Dia berada di mesin yang sama. Nah ini sih mana tadi ya? Ini biasa di model ini itu ada di Windows, ada di Linux, ada di Mac. Ini ya, yang share memori ini. Nah itu yaitu kira-kira tentang data sharing untuk integrasi aplikasi gitu ya, integrasi aplikasi. Dia model integrasinya menggunakan data yang sama. Nah kira-kira seperti itu ya. Oke, ini sudah berapa menit saya belum tahu nih. Oke. Nah, saya kira cukup sekian ya dari saya ya. Jika ada pertanyaan nanti silahkan Anda sampaikan di Spada atau Google Classroom. Oke, demikian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.